Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai cara presentasi TAPRO, tabungan proteksi. Teman-teman, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Atau mungkin teman-teman bisa tanya kepada lawan bicara Anda, mungkin pasangan Anda, atau mungkin sahabat Anda. Nah teman-teman tanya, menurut kamu, bisa gak hidup tanpa asuransi? Nah ini saya tanya nih kepada teman-teman juga nih. Menurut teman-teman semua bisa gak sih kita hidup tanpa asuransi? Nah teman-teman mungkin menjawab bisa atau mungkin menjawab tidak bisa. Apapun jawaban Anda tidak ada yang salah teman-teman. Karena semua jawaban betul. Kita betul bisa hidup tanpa asuransi. Sebab apa? Banyak sekali orang di luar sana bisa kok hidup tanpa asuransi. Bahkan orang tua saya pun bisa hidup tanpa asuransi. Pertanyaan berikutnya teman-teman. Tetapi bisa gak sih kita hidup tanpa penghasilan? Nah menurut teman-teman bisa gak sih orang hidup tanpa penghasilan? Sekali lagi teman-teman, mungkin jawaban teman-teman bervariasi. Ada yang jawab tidak, ada yang jawab bisa. Apapun jawabannya tidak ada yang salah. Karena kita di sini hanya untuk bertanya teman-teman, untuk mengajak orang lain berpikir. Dan di saat ini pun saya mau mengajak teman-teman berpikir, bisa gak kita hidup tanpa penghasilan? Bagi teman-teman yang menjawab bisa, mungkin kalian sedang mengandalkan uang dari orang tua Anda atau mungkin dari keluarga Anda. Tapi bagi kita yang tidak mengandalkan orang lain, bisa gak kita hidup tanpa penghasilan? Hidup itu butuh biaya teman-teman, berarti kita butuh uang. Dan uang itu kita harus dapatkan dari penghasilan. Nah ini yang pertama teman-teman. Pertama adalah tanya ke diri sendiri dan tanya ke orang lain. Berikutnya kita bahas mengenai penghasilan yang kita gambarkan dalam bentuk tabung. Penghasilan kita apakah perlu diproteksi? Nah kalau teman-teman perhatikan di sini ada gambar tabung. Ini adalah penghasilan kita dan penghasilan kita dimasukin ke dalam tabung. Ada uang masuk dan ada uang keluar. Ini adalah kebutuhan hidup dan ini pengeluaran teman-teman. Kebutuhan, keinginan, pendidikan anak, kesehatan, bisnis, keluarga, cicilan, dan sebagainya, ini adalah pengeluaran. Dan kalau penghasilan kita lebih, kita bisa menabung dalam bentuk tabungan uang atau mungkin deposito. Dan lebih dari tabungan itu kita bisa belikan aset kalau kita punya uang lebih. Ini adalah gambaran keuangan pada umumnya teman-teman dalam bentuk tabung. Tapi teman-teman perhatikan deh, di sini ada sebuah bom yang bertuliskan SK Camat, sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. Nah teman-teman, penghasilan itu ada bomnya, ada bom waktunya teman-teman. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika penghasilan dipaksa stop? Nah teman-teman pernah gak sih membayangkan penghasilan itu stop? Nah ini adalah analogi tabung teman-teman. Mari kita masuk ke berikutnya teman-teman. Kita melihat fakta. Faktanya penghasilan itu bisa dipaksa hilang. Dan pertanyaannya adalah, percaya gak sih teman-teman bahwa penyakit kritis itu bisa menyerang siapa saja? 70% penduduk Indonesia menderita penyakit kritis sebelum meninggal dunia. Dan ini adalah data WHO tahun 2018. Ini bukan saya yang bilang teman-teman. Ini Lembaga Kesehatan Dunia yang menginformasikan dan ini tahun 2018. Berarti sudah tidak update teman-teman. Mungkin yang terkini sudah di atas 80%. Artinya 4 dari 5 orang di sekitar kita itu terancam mengalami sakit kritis sebelum meninggal dunia. Jadi kalau teman-teman sedang nongkrong bersama 4 teman lainnya, 4 dari 5 orang yang sedang berkumpul di situ itu terancam mengalami sakit kritis. Ngeri atau ngeri banget teman-teman. Nah ini yang sedang mau kita informasikan kepada orang-orang di sekitar kita.
kepada diri kita sendiri dan keluarga kita. Dan faktanya adalah biaya pengobatan sakit kritis itu mahal sekali teman-teman. Stroke, jantung, kanker, ginjal itu di atas 1 miliar. Bahkan ada yang mencapai 3 miliar, mungkin bisa lebih teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini berita dari surat kabar Kompas. Harian Kompas mengatakan bahwa 85% pasien kanker dan keluarga bangkrut. Jadi bukan hanya pasiennya saja yang bangkrut, tapi keluarganya juga berpotensi bangkrut. Jadi kalau ada salah satu dari anggota keluarga kita yang terkena penyakit kritis, kita berpotensi bangkrut teman-teman. Ngeri atau ngeri banget. Dan sekedar informasi, 100% anggota keluarga itu pasti ada yang mengalami sakit kritis. Nah, ini adalah fakta dan biayanya teman-teman. Sekarang kita angkat tangan kita, satu tangan kita, di tangan kiri kita ada SK Camat dan di tangan kanan ada KPK KU. SK Camat itu apa? SK Camat adalah sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Nah, teman-teman bisa perhatikan di gambar berikut ini, teman-teman. Lalu KPKKU itu apa? Ini bukan Komisi Pemberantas Korupsi, teman-teman. Ini KPKKU ini adalah singkatan dari kebal, pilih, kapan, kapan keluar uang dan uang. Nah, ini kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Pertanyaan pertama, kebal. Kebal tidak seumur hidup dari SK Camat, sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Coba deh teman-teman tanya sama teman-teman kalian atau mungkin tanya sama diri sendiri, kita kebal gak seumur hidup dari resiko sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, tua? Saya yakin tidak ada yang kebal. Kalau kebal itu sakti sekali teman-teman. Artinya tidak bisa meninggal, tidak bisa sakit. Dan itu mustahil. Nah, teman-teman coba ditanyakan ke diri sendiri lagi pertanyaan kedua. Pilih. Kena yang mana bisa pilih gak? Seperti orang tua saya, tahu-tahu sakit infeksi di kaki. Dan juga beberapa tahun yang lalu sempat orang tua saya kena stroke. Orang tua saya gak bisa pilih penyakitnya apa. Saya pun juga gak tahu saya bakal kena penyakit apa. Dan saya yakin pasien-pasien di rumah sakit nggak ada yang tahu bakal kena penyakit apa. Bahkan biayanya berapa juga tidak ada yang tahu. Karena sakitnya apa aja belum ada yang tahu. Nah, siapa yang kena? Itu juga nggak tahu teman-teman. Ipar saya usia 35 bisa kena. Abang saya usia 26 bisa kena. Banyak sekali contoh di sekitar kita teman-teman. Tidak ada yang bisa pilih kena yang mana, penyakitnya apa, biayanya berapa, siapa yang kena. Nah, teman-teman mungkin ada pengalaman sendiri. Mungkin di keluarga teman-teman atau mungkin di lingkungan teman-teman. Teman-teman bisa tanyakan ke lawan bicara teman-teman. Siapa yang kena? Penyakitnya apa, biayanya berapa, kenanya apa, kena yang mana? Lalu pertanyaan ketiga teman-teman, kapan kenanya? Seperti yang saya bilang, abang saya di usia 26 tahun 2006. Dia tahu kapan kenanya? Dia tidak tahu sama sekali. Kalau dia tahu mungkin dia akan beli asuransi 5 miliar atau mungkin 10 miliar sekalian. Masalahnya dia tidak tahu kapan kenanya. Karena hidup itu misteri teman-teman, tidak ada yang tahu kapan kenanya. Lalu keluar uang, K yang berikutnya, KPKKU ya, keluar uang saat kena. Ini udah pasti teman-teman. Minimal untuk transportasi, untuk akomodasi, untuk konsumsi, dan sebagainya. Banyak teman-teman. Yang pasti uang itu pasti keluar, nggak bisa kita berhentikan. Yang terakhir adalah uang. Uangnya mau ambil dari mana? Tapri atau tapro. Tapri apa Pak Petrus? Tapro apa? Tapri adalah tabungan pribadi. Tapro adalah tabungan proteksi. Mari kita bahas apa itu Tapri dan Tapro. Nah, ini kita lihat dulu teman-teman.
penghasilan stop, tapi biaya jalan terus. Ditambah lagi sakit, biaya kesehatan makin ngocor teman-teman. Orang tua saya sakit nih, sedang sakit saat ini. Dan biaya ngocor, tambah ngocor teman-teman. Nah, jika yang terkena adalah si pencari nafkah, yang mencari uang, ini benar-benar penghasilan dipaksa stop, nggak bisa kerja. Berarti kita butuh dana darurat teman-teman. Pertanyaannya gimana cara sediain dana darurat miliaran rupiah dalam waktu yang cepat, waktu yang singkat, dan pasti dapat. Gimana teman-teman? Cara yang cepat, waktu yang singkat, pasti dapat. Teman-teman punya ide gak? Kalau teman-teman tidak ada ide atau belum ada ide, di sini saya kasih 2 alternatif. Kasih 2 pilihan teman-teman. Alternatif pertama, yaitu tabungan pribadi. Caranya bagaimana? Simpan 3 juta per bulan. Contoh pria usia 35 tahun. Bulan pertama, kedua, ketiga, simpan setiap bulan 3 juta. Untuk ready 4 miliar. Coba deh teman-teman ambil kalkulator dihitung. Jika nyimpannya 3 juta per bulan untuk ready 4 miliar, kita perlunya 1.300 bulan alias 110 tahun teman-teman. Lama atau lama banget. Ditambah usia sekarang 35 tahun, berarti kelar-kelar nyetor itu 145 tahun. Mungkin nggak masih hidup? Saya rasa udah nggak mungkin ya. Zaman sekarang usia 110 tahun nggak ada ya. Kalaupun ada 1-2 orang itu pun mujizat ya. Nah ini berarti cara ini hampir tidak mungkin dan sangat lama sekali. Dan kita bahkan seperti di pertanyaan yang sebelumnya, kita bahkan tidak tahu kapan kenanya. Pertanyaannya kalau belum terkumpul 4 miliar tahu-tahu kena, itu bagaimana teman-teman? Lalu apakah ini bisa menjadi solusi? Nah biar teman-teman yang menjawab sendiri dalam hati, atau mungkin teman-teman bisa tanyakan kepada sahabat Anda atau pasangan Anda. Solusi berikutnya adalah TAPRO, tabungan proteksi. Pria usia 35 tahun sama ya, simpan 3 juta per bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, 90 hari ini sudah ready 4 miliar teman-teman. 1 miliar untuk sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal masing-masing 1 miliar, total 4 miliar. Plus tabungan otomatis 3 juta per bulan sampai dengan usia 65 tahun jika terdiagnosa sakit kritis atau cacat total. Plus lagi rawat inap 4 miliar per tahun. Plus lagi uang tunai senilai dana investasi. Kalau teman-teman diberikan pilihan, mana yang teman-teman pilih? Cara TAPRI yang tadi lama dan tidak pasti, belum pasti terkumpul, atau cara TAPRO yang 90 hari udah pasti ready 4 miliar plus. Nah ini yang mau kita tanyakan ke diri kita sendiri, sama kita tanyakan ke teman bicara kita, sahabat kita, pasangan kita, keluarga kita. Bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman, apakah TAPRO ini membantu sebagai solusi dana darurat untuk melindungi aset Anda sementara waktu? Teman-teman mau gak, kepengen gak punya TAPRO mengamankan aset Anda? Walaupun hanya untuk sementara waktu. Kenapa sementara waktu Pak Petrus? Karena uang ini adalah uang pertanggungan yang bisa habis karena tidak terus-menerus. Misalnya 1 miliar sudah masuk ke rekening kita dan ini ada pengeluaran. Lama-lama habis juga gak? Lama-lama habis, makanya disebutnya sementara waktu. Kalau gitu ada yang gak sementara waktu dong Pak Petrus? Betul, ada yang seterusnya. Tapi nanti kita bicara di video berikutnya teman-teman. Nah, TAPRO ini adalah solusi untuk kita semua untuk menjaga, melindungi aset kita, bahkan bisa melindungi keluarga kita.
Begitu teman-teman, ini cara presentasi Tapro. Atau mungkin teman-teman punya cara yang lain, silakan di-share teman-teman. Tapi dengan cara ini saya bisa bertanya sama orang lain, bahkan saya bisa bertanya sama diri saya sendiri, dan saya semakin yakin bahwa Tapro adalah solusi yang wajib harus saya punya untuk menjaga saya dan keluarga. Nah teman-teman, buat teman-teman yang belum punya Tapro dan kepingin punya Tapro, bisa banget japri saya, hubungin saya untuk daftar. Daftar jadi nasabah boleh, atau mungkin Anda tertarik menjalankan bisnis ini. Boleh Anda jadi agen, daftar untuk diri Anda sendiri boleh teman-teman. Silakan, nanti akan kita bantu. Teman-teman, video saya sudah berakhir sampai di sini. Silakan teman-teman bagikan kepada teman-teman lainnya supaya banyak dari teman kita yang bisa terselamatkan, bisa terlindungi. Be kind one another teman-teman. Mohon bantu support channel ini dengan like dan juga komen dan subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Saya Petrus Jakub. Stay smart. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one alliance. We are sure